Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya. Hari ini kita masuk dengan kuliah ketiga untuk mata kuliah Ekonomi Agribisnis ya. Hari ini kita masuk dengan materi terkait dengan pengelolaan input dan keputusan produksi produk pertanian. Jadi kalau di kuliah kedua itu kita lebih banyak bicara tentang perilaku konsumen. Jadi bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli produk. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana kurva demand itu kemudian diturunkan dari kurva indifference. Maka hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana perilaku produsen. Jadi kalau kita bicara terkait dengan perilaku ekonomi itu ada dua perilaku utama. Yang pertama adalah konsumen, itu udah kita pelajari minggu lalu perilakunya bahwa konsumen itu ingin memaksimumkan kepuasan dan konsumen ketika dia ingin memaksimumkan kepuasan itu ada dua yang jadi pertimbangan, harga dan income. Kalau perubahan income itu nanti akan menyebabkan turunnya kurva eh, eh, indifference-nya, turunnya kurva demand, tetapi kalau perubahan harga itu akan mengakibatkan perubahan di dalam angel curve-nya ya. Jadi kita hari ini saya akan lanjutkan terkait dengan perilaku produsen yang nanti ujungnya perilaku produsen itu akan meng-create kurva supply. Jadi kalau selama ini teman-teman paham bahwa kurva supply itu sudutnya positif. Nah, tanpa tahu asal muasalnya dari mana, maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana nanti kurva supply itu turun dari perilaku produksi. Saya mohon izin share screen dulu materi hari ini. Oke, ini adalah materinya pengenalan input, keputusan produksi, dan produk pertanian. Tugas untuk kuliah kedua dan ketiga ya, tadi saya sudah share ke Novel, jadi nanti silakan dikoordinasikan setelah kuliah dengan Novel untuk kuliah tugas kuliah kedua dan ketiga. Nanti juga saya siapkan rumahnya di Ele. Saya janji sebetulnya mengupload video perkuliahan kita tapi sampai hari ini itu belum saya bisa lakukan. Jadi ya semoga nanti bisa segera saya lakukan hari ini ya. Semoga bisa selesai sehingga nanti teman-teman juga bisa langsung untuk upload tugas silahkan nanti masukkan ke Ele. Tapi saya tidak tahu teman-teman yang dari ilmu tanaman itu apakah ikut enroll juga di Ele ya? Masuk nggak ke Ele? Atau hanya sit in saja dalam perkuliahannya teman-teman yang dari ilmu tanaman? Apakah enroll juga di Ele, ikut enroll masuk ke dalam kelas di e-learning atau hanya sit in saja? Mohon izin menjawab Iya, Ibu, mangga hanya silakan. sitin Hanya sit aja in aku saja ya. kuliahnya Bu. Oke, Iya baik. Bu. Berarti tidak ikut enroll di Ele ya, berarti kalau gitu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Nah, ini adalah materi kuliah kita hari ini, pengolahan input dan keputusan produksi agribisnis. Jadi materi kuliah hari ini cukup banyak. Yang pertama kita akan mempelajari dulu fungsi produksi, lalu beberapa bentuk fungsi produksi, lalu ukuran produktivitas, tahapan dalam kegiatan berproduksi, isokuan, isokos, lalu kombinasi optimum dan hubungan antara input dan output. Kita mulai dengan materi yang pertama, apa itu fungsi produksi. Jadi, satu yang perlu kita pahami bahwa saat ini kita sedang mempelajari perilaku produsen. Maka produsen itu akan meng-create penawaran. Jadi akan menghasilkan produksi dan meng-create penawaran. Saya rewind kembali, kalau ini adalah kurva keseimbangan pasar, maka kurva supply atau penawaran itu sudutnya positif. Jadi ini adalah jumlah barang yang di Q, absisnya ini adalah sumbu horizontalnya itu adalah Q, Q itu adalah jumlah yang nanti akan diperdagangkan di pasar, dan vertikalnya ini adalah price, harga yang nanti akan dipasarkan ya. Nah, supply dan ke minggu lalu kita mempelajari tentang demand. Nah, kira-kira kurva demand itu seperti ini. Jadi berdasarkan hukum penawaran, kurva demand itu justru sudutnya negatif. Nah,
Nanti ketemunya supply dan demand yang di tengah, ini namanya yang tengah ini namanya titik keseimbangan atau titik equilibrium. Jadi di tengah ini supply sama dengan demand. Nanti kita akan belajar setelah ini minggu keempat kita akan mempelajari keseimbangan supply dan demand, di mana ketika supply dan demand-nya seimbang, itu berarti jumlah supply sama dengan jumlah penawaran. Artinya jumlah yang dijual oleh produsen ke pasar itu sama dengan jumlah yang diminta. Dan ini adalah harga equilibrium, kita menyebutnya dengan equilibrium atau keseimbangan. Dan yang sumbu vertikal, sumbu horizontal ini adalah jumlah jumlah yang yang ditawarkan di pasar, di mana jumlahnya itu supply sama dengan demand. Nah, hari ini kita akan khusus mempelajari perilaku supply. eh, Ketika minggu yang lalu kita mempelajari perilaku demand, demand itu ada kurva demand yang sudutnya juga positif, yaitu untuk barang inferior dan barang given. Tetapi pada umumnya yang berlaku secara umum kurva demand itu yang ini sudutnya itu negatif, yang ini ya. Jadi untuk barang normal kurva demandnya itu sudutnya negatif, kecuali untuk barang given atau barang inferior itu kurva demandnya bisa positif. Jadi searah dengan kurva supply. Nah, saya masuk dulu dengan fungsi produksi. Jadi ketika produsen memutuskan untuk melakukan produksi, maka kita harus tahu produksi itu apa sih. Jadi produksi itu adalah proses penggabungan atau pengkombinasian faktor produksi dan kemudian berubah menjadi barang atau jasa. Nah, hubungan antara jumlah output, jadi barang atau jasa atau output ini, jumlah output dengan input itu ialah si faktor produksi tadi, itu biasanya digambarkan dalam bentuk fungsi matematis yang namanya fungsi produksi atau beberapa textbook menyebutnya dengan fungsi produksi total atau total production ya. Jadi ada yang menyebutnya hanya fungsi produksi saja, ada yang menyebutnya dengan fungsi produksi total, itu sama saja versi Indonesianya. Nah, berarti kan ada dua ya indikator ketika kita bicara fungsi produksi. Yang pertama ada input, ya. Yang kedua ada output atau produk. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu input. Input itu sering disebut dengan faktor produksi. Jadi ada beberapa buku yang menyebutnya dengan faktor produksi, ada yang menyebutnya dengan input, itu boleh. Apa itu faktor produksi atau input? Segala sesuatu atau sumber-sumber yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan sama barang dan jasa. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi pertanian, ya, kalau dalam ilmu ekonomi pertanian, faktor produksi utama itu ada empat. Jadi dalam ilmu ekonomi pertanian, faktor produksi utama itu ada empat. Yang pertama adalah lahan, yang kedua adalah modal atau kita sering, yang pertama itu land, lahan, yang kedua itu modal atau capital, yang ketiga adalah labor, tenaga kerja, dan yang keempat adalah kewirausahaan, entrepreneurship atau sering disebut dengan manajemen. Ya, jadi ada empat faktor produksi utama ketika kita akan melakukan produksi pertanian menurut perspektif ilmu ekonomi pertanian. Nah, tetapi sebetulnya terlepas dari faktor produksi utama tadi, secara teori faktor produksi input tadi, faktor produksi tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor produksi tetap, yang kedua adalah faktor produksi variabel. Jadi saya ulang ya untuk teman-teman yang basic S1-nya bukan dari agribisnis, faktor produksi itu ada dua. Yang pertama adalah faktor produksi tetap, yang kedua adalah faktor produksi variabel. Apa bedanya? Kalau input tetap atau faktor produksi tetap, itu dia bisa dipakai berkali-kali. Jadi misalnya petani, musim tanam pertama, nanam padi, itu dia udah punya hand sprayer atau udah punya cangkul. Maka nanti ketika musim tanam kedua di tahun yang sama, petani nggak perlu lagi beli cangkul atau hand sprayer karena input cangkul, input hand sprayer, itu bisa dipakai lebih dari satu kali. Jadi dia tidak habis, istilahnya dalam ekonomi itu, tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya input tetap, eh, tadi saya sampaikan cangkul, hand sprayer, parang, ya. Jadi itu masuk input. Atau kalau misalnya petani pakai traktor, itu traktor. Nah, yang kedua,
kebalikan dari tetap. Kalau input tetap itu tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi atau dia bisa dipakai berkali-kali, tapi ada satu lagi namanya input variabel. Nah, input variabel ini adalah input yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Misal, petani musim tanam satu nanam padi, dia perlu benih padi. Musim tanam kedua harus beli lagi benih padi karena benih padinya udah habis. Jadi benih, pestisida, herbisida, pupuk ya, kemudian mungkin bahan kimia lain yang dipakai dan habis dipakai dalam satu kali proses produksi itu namanya input variabel. Jadi saya ulangi kembali, faktor produksi itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah faktor produksi tetap dan yang kedua adalah faktor produksi variabel. Nah, ini tadi, kalau kita merujuk dalam ilmu ekonomi pertanian, input itu ada empat. Yang pertama adalah jumlah tenaga kerja, labor, capital, ya, modal, kemudian land, tanah, kemudian wirausaha atau manajemen. Maka fungsi produksinya bentuk matematisnya seperti ini. Q, membacanya adalah Q itu adalah fungsi dari, jadi F itu adalah fungsi dari labor, capital, tanah, land, kemudian manajemen itu manajemen atau wirausaha. Nah, persamaan ini yang di atas itu terdiri dari empat input. Ya, kita juga bisa membagi kalau ini tadi yang persamaan yang pertama ini dia berdasarkan pembagian di ilmu ekonomi pertanian bahwa ilmu ekonomi pertanian itu mengenal empat input utama. Tapi kita juga bisa buat fungsi produksinya berdasarkan definisi yang kedua bahwa input itu ada input tetap sama input variabel. Maka cara menuliskan fungsi produksinya itu adalah Y itu produk adalah fungsi dari X1. Kemudian ada garis miring. Jadi dia memisahkan antara yang sebelah kiri ini input tetap, yang sebelah kanan adalah, jadi ini input tetap, yang sebelah kanan adalah input variabel. Pemisah input tetap dan input variabel itu adalah garingnya, garis miringnya. Jadi kita bisa menuliskan fungsi matematis dari fungsi produksi itu dengan dua cara berdasarkan definisi pembagian di ilmu pertanian dan juga berdasarkan pembagian tetap dan variabel. Nah, dalam beberapa kesempatan ya, jadi terkadang ketika kita melakukan analisis, kita tidak mengamati semua kan kalau waktu di kuliah pertama itu kita sampaikan bahwa salah satu apa ya terminologi yang dipahami di dalam agribisnis itu adalah Ceteris paribus. Masih ingat nggak? Coba, Nadira. Ceteris paribus itu apa, Nadira? Artinya? Ceteris paribus. Masih ingat apa, Nadira, artinya? Silahkan. Arti ceteris paribus dengan mengasumsikan apa? Silahkan, Nadira. Masih ingat nggak? Ceteris paribus. Ayo. Nah, ini alumni agribisnis nih. Apa? Ada yang tahu yang lain? Silakan. Ceteris paribus apa artinya? Di kuliah pertama kita pelajari, silakan. Iya. Silakan. Ya, siapa yang aktif speakernya? Izin, Bu. Ya, silakan Sekar. Apa Sekar? Satris, Paribus. Nggak jadi? Sekar? Oke, Nadila coba nih. Nah, kembarannya nih, nah, Nadila Mispi. Silakan Nadila. Ada? Apa itu Satris Paribus? Hmm. Winnie, ayo Win. Winnie Andini, Winnie. Silakan Win, apa Win? Satris Paribus, Win. Izin Ibu, Ya, Sateris mangga. paribus itu eh, menggambarkan gimana ya? Eh, Faktor lain itu dianggap tidak berubah, Ibu. Ya, jadi betul Winnie, makasih. Jadi dalam analisis ekonomi itu penuh dengan asumsi, kira-kira gitu. Kita paham bahwa eh, eh, ada banyak faktor yang mempengaruhi produksi.
Tetapi ketika kita menganalisis, tadi kan ada 4 faktor nih misalnya, ada L, ada K, ada T, dan ada W. Ketika kita melihat pengaruh L, ya, tenaga kerja terhadap Q, itu kita mengasumsikan bahwa variabel lain, dalam hal ini modal, tanah, dan wirausaha itu tetap. Jadi ceteris paribus itu artinya dengan asumsi variabel lain tetap. Jadi yang dilihat hanya L-nya saja, yang lain enggak. Kenapa harus dijaga tetap? Karena kalau kita tidak pakai asumsi ceteris paribus, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Q itu naik karena L, atau Q itu naik atau turun karena L, itu nggak bisa kita analisis. Jadi itu ilmu ekonomi itu seperti itu, penuh dengan asumsi. Di tahap awal ya, tapi nanti kalau kita sudah belajar ilmu ekonometrika yang advance tuh ya, mungkin yang anak-anak yang basicnya agribisnis sudah dapat ekonometrika di tingkat advance, itu kan kita sudah mempelajari ada persamaan simultan di mana kita bisa menganalisis variabel ekonomi itu bisa bergerak bersamaan mempengaruhi variabel terikatnya ya. Jadi ini kita belajar di tahap awal bahwa ada asumsi ceteris paribus. Jadi ketika X naik, jadi ketika L yang berpengaruh, yang lain dianggap tetap. Nah, ini salah satu asumsi, salah satu contohnya. Jadi Q itu adalah fungsi dari tenaga kerja. Maka nanti turunan pertama dari Q ini, dari persamaan Q ini, turunan pertamanya namanya kita notasikan secara matematis itu adalah dQ per dL. Nah, dQ per dL ini kita sebut dengan marginal product of labor. Ingat, di kuliah pertama kita sudah bahas apa arti kata marginal. Jadi di kuliah pertama saya sampaikan bahwa kalau dalam ekonomi kita bicara kata marginal, maka ketika kita ketemu marginal produk berarti tambahan produk. Tambahan produk karena tambahan L, tambahan labor. Kira-kira gitu. Jadi turunan pertama dari fungsi produksi tadi yang kiri ini itu kan kalau key absen itu adalah turunan pertamanya, dinotasikan dengan dQ per dL, itu nanti dapatnya MPL, marginal product of labor. Nah, marginal product of labor itu artinya tambahan produk karena penambahan satu satuan input labor, input tenaga kerja. Ya, jadi itu kalau istilahnya marginal product. Kita juga mengenal istilah tadi Q, jangan lupa ya, Q ini adalah produk total. Yang awal ini Q, yang depan ini itu adalah produk total. Ya, maka ada juga istilah produk rata-rata. Nah, jadi ada produk total, ada produk rata-rata. Apa bedanya? Kalau marginal product itu bentuknya turunan pertama. Jadi kalau marginal product of L itu adalah key absen, turunan pertamanya. Tetapi kalau average product of L itu adalah, sebentar saya naikin dulu. Itu adalah Q, ya, Q jumlah produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadi bedanya kalau marginal product of labor itu adalah turunan pertamanya, kalau produk rata-rata atau average product itu adalah Q dibagi dengan jumlah input L-nya. Nanti akan lebih mudah dipahami di soal ya. Nah, saya lanjut dengan bentuk fungsi produksi. Nah, fungsi produksi tadi kan kita punya fungsi produksi misalnya Q itu adalah fungsi dari L ya. Atau bisa kalau misalnya kita sederhanakan Y itu adalah fungsi dari X, itu sama. Nah, ini adalah fungsi matematis. Ini fungsi namanya. Makanya ada kata F, function. Nah, fungsi ini bisa diubah ke dalam bentuk persamaan. Nah, ya. Jadi bisa diubah, fungsi itu bisa diubah karena kalau fungsi itu tidak bisa dianalisis. Yang bisa dianalisis itu adalah persamaan. Nah, maka fungsi tadi kita ubah menjadi persamaan. Kalau fungsi seperti yang pertama ini, ya, Y sama dengan fungsi dari X, itu bisa kita ubah menjadi fungsi linear yang awal, Y sama dengan A plus BX. Nah, ini Y-nya sama dengan yang atas dan ini X-nya sama dengan yang
atas. Atau bisa juga bentuknya non-linier. Kalau bentuk non-linier, maka dia pangkatnya itu di kuadratik. Jadi B-nya itu bukan di depan X, tetapi dipangkatkan dengan X. Jadi bentuk non-linier itu Y sama dengan A X pangkat B. Jadi fungsi produksi tadi bisa diubah bentuknya menjadi persamaan produksi, dan persamaan produksi itu bisa ada dua bentuk, yang pertama linier dan yang kedua non-linier. Apa bedanya persamaan linier sama non-linier? Coba lihat. Kalau persamaan linier, nah ini linier, saya tarik linier. Ini yang bawah horizontalnya X, yang vertikalnya adalah Y. Apa yang bisa kita lihat? Oh, kalau persamaan linier, input naik, nah inputnya naik, Y-nya juga naik. Itu namanya linier. Jadi berapapun kita nambah input, Y-nya pasti naik, pasti ikut naik. Berbeda dengan non-linier. Kalau non-linier, belum tentu kita nambah input, itu akan, ini X-nya, ini Y-nya. Kalau non-linier, belum tentu nambah input akan diikuti dengan tambahan output. Kalau yang linier tadi, X-nya naik, Y-nya naik. Kalau non-linier, belum tentu kita nambah X. Bisa saja nanti, tergantung bentuk persamaan matematisnya, bisa saja nanti dia justru bentuknya kerucut terbalik. Sehingga nanti akan ada satu titik di mana kita nambah input, setelah titik maksimum kita nambah input, itu justru nanti produknya malah, Y-nya malah turun. Awalnya nambah input, Y-nya naik. Tetapi setelah titik maksimum nambah input, justru Y-nya akan turun. Nah, itu perilaku non-linier. Makanya dia disebut non-linier. Awalnya naik, kemudian bisa turun. Atau justru tergantung persamaan, bisa turun dulu, kemudian baru naik. Nah, ini tadi fungsi tadi yang saya jelaskan di bagian pertama ini, inputnya cuma satu. Maka persamaannya hanya Y sama dengan A ditambah BX. Tetapi kan di awal tadi kita memahami bahwa input produksi itu tidak hanya satu. Tetapi ada X1, ada X2, ada X3, bahkan ada Xn. Jadi nanti ketika kita melihat pengaruh X1 terhadap Y, itu sifatnya satelis paribus. Kenapa satelis paribus? Karena kita asumsikan bahwa ketika kita menganalisis pengaruh X1 terhadap Y, itu kita asumsikan X2, X3, bahkan Xn-nya itu tetap tidak berubah. Nah, lebih jauh lagi, fungsi nonlinier tadi kan ada fungsi nonlinier nih. Yang ini, yang awal ini bentuk sederhananya tuh hanya Y sama dengan AX pangkat B. Tapi bentuk fungsi linier tuh sebetulnya ada macam-macam. Ada kuadrat, ada bisa pangkatnya pangkat 3, bisa fungsi pangkat saja seperti yang tadi disajikan. Jadi, dari ketiga bentuk fungsi ini, yang paling ideal adalah fungsi pangkat 3. Fungsi ini dimulai dengan hasil marginal yang semakin meningkat, kemudian diikuti dengan hasil marginal yang semakin menurun. Kita akan lihat ini kayak apa nih yang statement yang di bawah ini. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan fungsi pangkat 3. Jadi, produksi pertanian, ini kita bicara fungsi produksi agribisnis sebetulnya ya. Jadi ketika kita bicara fungsi produksi produk agribisnis, itu beda sama produk otomotif misalnya. Kalau kita berada di perusahaan, saya kerja di Toyota, maka makin banyak input yang saya punya, makin banyak produk mobil atau kendaraan yang saya hasilkan. Kalau saya ada di saya punya perusahaan mebel kayu gitu. Makin banyak kayu yang saya bisa beli, maka makin banyak meja atau kursi yang bisa saya hasilkan. Linier bentuknya. Tapi pertanian tuh beda. Contohnya padi misalnya ya. Eh, Ketika saya menanam padi, misalnya 1 hektar, saya perlu 50 kilo. Ya, saya perlu 50 kilo. Ketika saya pakai benihnya 50 kilo, saya 50 kilo misalnya ya, dengan sistem tapin. Kalau pakai tapin tanam pindah kan lebih sedikit ya benih yang dipakai. Misalnya saya pakai 1 hektar itu 50 kilo dengan sistem tapin, maka saya bisa dapat produksi misalnya 5 ton, misalnya gitu. Kemudian musim tanam kedua, saya coba pakai
inputnya itu jadi 60 kilo misalnya gitu. Dapatlah saya produksinya jadi 6 ton. Lalu saya sebagai petani mikir, oh berarti kalau inputnya ditambah, produksinya nambah. Nah, kira-kira, oh kalau gitu saya mau pakai saja, kalau gitu 200 kilo di lahan 1 hektar tadi. Tadi ada yang mahasiswa, apa namanya, yang dari ITN tadi siapa nama, Mbak Latifah ya? Mbak Latifah, kalau saya pakai 1 hektar itu 200 kilo, kira-kira produksi saya jadi 10 ton enggak Mbak Latifah kira-kira? Kalau berdasarkan teori harusnya sih iya. Oh, oke. Mbak Latifah kemarin waktu S1 penelitiannya tentang apa? Implementasi petani terhadap pestisida Bu pada tanaman Oh, hortikultura. proteksi ya berarti ya. Iya Bu. Oh, oke 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 oke. Iya 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 iya, oke. Eh, ada yang bisa jawab nggak? Kalau saya gunakan 200 kilo benih padi 1 hektar, kira-kira produksi saya itu jadi 2 ton, ya, atau justru 20 ton? Ada nggak yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Izin Cindy. bertanya, Bu. Apa? Lahannya tetap atau Lahannya lahannya tetap. semakin Lahannya tetap luas? 1 hektar, Sekar. Gimana, Sekar? Lahannya Kalau tetap menurut saya, kalau menurut saya malah bisa menurun, Bu. Karena kan menurun. waktu Kenapa, Sekar? produksi tanaman itu bukan hanya dipengaruhi dari jumlah bibit aja, tapi juga dari jarak tanam. Karena mereka Oke. kan juga bisa menyerap nutrisi dengan optimal Mm-mm. kalau jarak tanamnya optimal. Kalau semakin rapat itu malah bisa menghambat pertumbuhan tanaman, Bu. Oke. Berarti asumsinya Sekar dengan 200 hektar itu justru jarak tanamnya jadi rapat dan akhirnya dia rebutan nutrisi ya. Kira-kira gitu ya, Sekar ya? Iya, Bu. Nah, ya betul ya. Jadi logikanya begitu. Jadi di pertanian, kita di pertanian belum tentu nambah input itu akan mengakibatkan kita nambah output kalau di pertanian. Jadi beda dengan kita di industri tadi. Kalau industri otomotif tadi tambah banyak input, berapapun input yang masuk itu pasti produknya akan naik. Jadi kalau inputnya naik, produknya naik. Itu di otomotif, kemudian di apa namanya di mebeler gitu ya. Tapi kalau di pertanian, di lahan terutama, itu nggak bisa. Jadi ada satu titik di mana kalau kita paksa inputnya nambah, itu justru produksinya turun. Ya, jadi kalau udah kebanyakan sama, hal yang sama juga akan berlaku ketika kita pakai pupuk. Awalnya saya pakai pupuknya misalnya hanya 50 kilo, produksinya 5 ton. Oh, tambahin jadi 60 kilo, produksinya 6 ton. Tapi ketika saya pakai pupuk misalnya 200 kilo, turun produksinya. Kenapa? Karena pupuk yang saya pakai udah berlebihan, keracunan padinya. Kira-kira gitu. Maka sekarang artinya apa? Yang perlu kita pahami bahwa di pertanian, produksi itu tidak selalu linier dengan pertambahan input. Ya, bisa dipahami logikanya? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Silakan. Bisa? Atau ada yang mau bertanya? Karena nanti kalau bingung di depan, di belakang akan tambah bingung. Ini bingung banget sebetulnya bahan materinya. Lanjut ya. Nah, coba lihat, di sini ada kurva TP. TP itu adalah kepanjangan dari total produksi. Ya, ini ada kurva TP, saya hapus, sudah dilihat ya kurva TP-nya. Lihat perilaku bentuk kurva TP-nya itu. Apa yang bisa kita lihat? Awalnya, X ini labor tenaga kerjanya. Awalnya dia pakai tenaga kerjanya 1, outputnya 2. Kita pakai tenaga kerja 2, outputnya 6. Kita pakai tenaga kerja 3, outputnya 12. Ketika kita pakai tenaga kerjanya 4, outputnya 14. Ya nggak? Tapi apa yang terjadi ketika saya pakai tenaga kerjanya 6? Naik atau turun produksinya? Turun. Ya. Jadi ada satu titik setelah titik maksimal, ini titik maksimalnya, ketika setelah 4, kalau kita paksa nambah input, itu akan mengakibatkan justru produksinya turun. Itulah yang terjadi di
pertanian. Jadi di pertanian itu tidak berarti awalnya memang kalau kita nambah input akan terjadi peningkatan produksi. Tapi akan ada satu titik di mana setelah titik itu kita nambah input, maka justru akan terjadi penurunan produksi. Nah, kurvanya bentuknya seperti ini, seperti genta, kerucut terbalik. Nah, persamaan matematis yang bisa mewakili kurva dengan kerucut terbalik itu adalah persamaan dengan pangkat 3. Ya, ini bisa juga nanti akan ada persamaan pangkat 2. Kalau persamaan jika diasumsikan A-nya diasumsikan 0, maka fungsi produksinya nanti kita lihat. Kalau dia decreasing marginal return to scale, mempunyai hasil dan tidak mempunyai hasil marginal yang meningkat. Jadi biasanya yang seperti ini itu nanti ada di daerah 3. Jadi kita punya 3 daerah di sini. Ini daerah 1, daerah 2, yang kiri saya ganti warna ya. Ini daerah pertama, kemudian ini daerah kedua, kemudian ini daerah ketiga di mana dia justru produksinya turun. Nah, itu tiap-tiap daerah sebetulnya punya fungsi matematis sendiri-sendiri. Maka nanti, tadi kan saya punya persamaan ini nih, Q yang di depan A, L, pangkat B. Kalau bentuknya sederhana seperti ini, maka nanti kalau dapat B-nya lebih besar dari 1, itu berarti kita punya hasil marginal yang semakin meningkat. Kalau B-nya 1, sama dengan 1, dia konstan. Dan kalau B-nya lebih kecil 1, dia hasil marginal yang semakin berkurang. Nah, kalau B-nya lebih besar 1, kita ada di tahap 1. Tahap 1 itu yang mana? Yang ini, yang biru tadi. Ini tahap 1 nih. Kalau B-nya sama dengan 1, ya lebih kecil dari 1, itu dia ada di tahap 2 dan 3. Nah, ini lebih kecil dari 1. Kemudian kalau dia sama dengan 1, itu biasanya bentuk persamaannya adalah fungsi linier atau garis lurus-lurus aja dia. Biasanya kalau B-nya sama dengan 1, itu kita ada di titik ini, di sini. Itu B-nya sama dengan 1, di puncak. Nah, kemudian ilmu terkait dengan fungsi produksi nonlinier ini, jadi fungsi produksi nonlinier ini dalam teori ekonomi itu dikembangkan oleh para ekonom neoklasik. Jadi kalau Adam Smith itu adalah bapak ekonom klasik dunia, maka ilmu tentang teori produksi ini itu dikembangkan oleh kaum neoklasik, jadi para pendukungnya Adam Smith yang kemudian mengembangkan teori ini. Nah, kemudian lebih lanjut, ternyata teori ini masih belum terlalu spesifik karena dia hanya bicara tentang satu faktor produksi saja, L saja. Analisisnya cuma satu. Padahal kan kita nggak mungkin produksi cuma satu. Maka berkembanglah apa yang disebut dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Jadi fungsi produksi Cobb-Douglas itu dia sudah memasukkan minimal 2 input di dalam persamaannya. Jadi untuk menghasilkan Y itu diperlukan input X1 dan input X2. Nah, di dalam hubungan matematis secara ekonomi, di sini kan tadi saya selalu munculkan, coba lihat ya, di setiap persamaan itu pasti ada A dan B. Ada A sama B. Hampir di semua persamaan itu ada A, ada B. Ya, ada A, ada B, ada C, ada D. Pasti ada A atau ada B. Nah, A itu adalah intercept sebetulnya. Jadi intercept itu kurva ini kalau dia dimulai titik pertamanya tuh dari mana? Kalau dia A, dia mulainya pertama kali dari A. Nah, ini A. Nah, jadi interceptnya. B itu adalah koefisien kurvanya atau kemiringan kurvanya kalau kita dalam matematika itu. Kemiringan kurva itu menunjukkan kurvanya tuh miringnya kayak apa. Nah, itu B atau dalam istilah eh, ekonomi kami menyebutnya dengan koefisien regresi. Nah, kita lihat si fungsi Cobb-Douglas ini kan fungsi nonlinier nih. Ekonom atau peneliti-peneliti ekonomi pertanian tuh suka banget pakai fungsi produksi yang kayak gini. Kenapa suka? Pertama dia memenuhi prinsip yang nonlinier tadi, yang bahwa di pertanian itu
kalau kita nambah input terus-menerus, itu tidak berarti akan selalu seiring dengan penambahan output. Nah, kurva nonlinear ini, fungsi nonlinear ini bisa mewakili statement tersebut, bahwa di pertanian itu dia nggak linear, itu yang pertama. Kedua, kenapa dia lebih disukai fungsi produksi Cobb-Douglas? Nilai B1 dan B2 itu langsung elastisitasnya. Jadi kalau orang ekonomi, ya jadi kalau orang-orang ekonomi itu kadang ekonom-ekonom itu seringkali, bukan kadang, seringkali ekonom-ekonom itu lebih percaya dengan besaran elastisitas daripada dia nyata atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kan kalau kita melakukan analisis, jadi ini agak panjang gimana ya, karena banyak yang basicnya nggak agribisnis. Jadi ilmu ekonomi agribisnis ini ilmunya. Jadi kita mempelajari bagaimana hubungan antar input dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa menganalisisnya pakai ekonomi agribisnis. Nanti ada alat analisis yang bisa menyelesaikan persamaan ini. Nama ilmunya ekonometrika sebetulnya. Jadi kalau kami di agribisnis itu untuk bisa meng-apply teori ekonomi mikro, ekonomi makro, itu kami diberi kemampuan analisis dengan mempelajari mata kuliah ekonometrika. Nah, semoga nanti kalau teman-teman di S2 itu bisa, ya semoga bisa dapat di mata kuliah manajemen kuantitatif ya. Jadi manajemen kuantitatif itu kalau di S1, kalau di S2 itu sebetulnya adalah gabungan dari statistik bidang sosek, ekonometrika, dan riset operasional itu dijadiin satu dalam metode kuantitatif. Jadi nanti belajar alat. Bagaimana, mungkin teman-teman yang dari ITN juga agak bingung, ini gimana sih ngebayangin aplikasinya gitu. Jadi setelah kita sampai ke sini, itu sebetulnya nanti akan ada alat analisis yang lain yang kita pakai untuk bisa mengadjust nilai A ini adalah intercept dan nilai B-nya. Nah, jadi fungsi produksi Cobb-Douglas ini diminati sangat lebih sering dipakai karena nilai koefisien regresi B1 dan B2-nya itu langsung nilai elastisitasnya. Jadi kita nggak perlu lagi hitung elastisitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita jumlahkan B1 dan B2 ya, B1 dan B2 itu kita jumlahkan, kita langsung akan tahu apakah tadi kan kita bicara dari sisi produsen ya, apakah produsen itu bergerak secara efisien atau tidak. Kalau nanti dia dapat nilainya B1 tambah B2 itu sama dengan 1, itu berarti usaha itu efisien. Kalau dia efisien, berarti input yang dia pakai itu udah tepat. Tidak perlu lagi ditambah atau tidak perlu lagi dikurangi. Tetapi jarang ada usaha pertanian itu yang efisien. Biasanya nanti ada yang tidak efisien atau yang belum efisien. Nah, dia itu bisa menganalisis sampai ke sana. Saya lanjut dengan ukuran produktivitas. Jadi tadi di kurva yang pertama, lihat di kurva yang ini, semoga. Nah, di kurva yang ini saya hapus dulu, sudah kita hapus dulu. Di kurva ini lihat, ini ada tiga kurva ya di sini ya. Nih lihat. Di kurva ini ada tiga kurva. Yang pertama adalah total produksi, yang kedua adalah average production atau produksi rata-rata, dan yang ketiga adalah marginal production atau marginal rata-rata. Ingat, kalau marginal produksi tadi adalah turunan pertama dari Q atau turunan pertama dari total production. AP tadi sudah saya sampaikan di depan itu adalah pembagian atau rasio antara TP AP itu adalah Q dibagi dengan jumlah tenaga kerjanya, labornya, inputnya, atau TP dibagi dengan labor. Jadi beda ya, kalau MP marginal product itu adalah turunan pertama dari TP, tetapi kalau average product itu adalah total product dibagi dengan jumlah input yang digunakan. Dalam hal ini, karena kita pakai labor, dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Nah, maka kita masuk ke ukuran produktivitas. Jadi ukuran produktivitas itu ada tiga. Yang pertama adalah total production, ada production marginal atau marginal product. Apa bedanya? Tadi saya sudah sampaikan, kalau jumlah total produk adalah jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan dari semua faktor produksi. Ya, tapi kalau produk marginal itu hanya penambahan jumlah produk akibat penambahan satu satuan faktor produksi. Jadi kalau saya nambah satu satuan faktor produksi, produknya nambahnya berapa? Itu adalah produk marginal. Ada lagi produk rata-rata. Produk rata-rata adalah
jumlah rata-rata produk yang dihasilkan untuk setiap satu satuan produk yang dihasilkan. Jadi, satu produk itu perlu berapa input, kira-kira gitu. Nah, ini contohnya terkait dengan produk marginal. Jadi, tadi produk marginal itu menggambarkan berapa tambahan produk. Maka, ketika kita bicara tentang produk marginal itu bisa menghasilkan 3 situasi. Jadi, kan produk marginal tadi tambahan input, mohon maaf, produk marginal itu adalah tambahan output karena tambahan satu satuan input. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan kenaikan hasil tetap. Coba lihat. Yang pertama, ini adalah faktor produksi 1, X-nya. Maka pertama dipakainya 1, kedua dipakainya 2, kemudian naik jadi 3, naik jadi 4. Maka tambahannya 1, tambah lagi tambahannya 1, tambah lagi 1. Ketika saya pakai produk 1, saya pakai inputnya 1, produk saya 10. Ketika saya inputnya 2, produk saya 20. Ketika input saya 3, produk saya 30. Ketika input saya 4, produk saya 40. Lihat tambahan produk. Kalau yang ini tambahan input, yang ini adalah tambahan produk. Bahwa dari 10 ke 20 itu tambahannya 10, 20, 30 tambahan 10, 30, 40 tambahan 10. Maka marginal produk, tadi kan marginal produk itu adalah turunan pertama dari TP atau DY per DX. Ya, atau bisa juga ditulis marginal produk itu adalah delta Y per delta X atau delta Q, kalau kita pakai istilahnya Q dengan delta lebarnya. Maka kita bisa cari produk marginal itu adalah delta Y bagi delta X. Kita sudah punya nih delta Y-nya. Sudah punya delta X. Bagi berarti. Masuk ke sini. Oh, 10 dibagi 1, 10. 10 bagi 1, 10. 10 bagi 1, 10. Inilah yang disebut kenaikan hasil tetap. Jadi, setiap nambah satu satuan input, hasilnya naiknya selalu 10. Maka disebut constant return to scale. Bisa ikutin sampai sini? Ada lagi namanya, nah ini constant return to scale, jadi kurvanya lurus. Ada lagi namanya kenaikan hasil bertambah. Lihat, inputnya nambahnya 1 tiap nambah. Tapi penambahan produknya awalnya nambahnya 10. Dari sini awalnya nambahnya 15. Nambah lagi 20, nambah lagi 25. Kalau kita bagi penambahannya tuh 15, 20, 25. Inilah yang disebut kenaikan hasil bertambah. Jadi awalnya nambahnya 15, nambah lagi 20, nambah lagi 25. Istilahnya adalah kenaikan hasil bertambah. Increasing return to scale. Jadi tambahan inputnya tetap sama satu semua, tetapi tambahan produknya itu terus nambah, terus meningkat. Ada lagi namanya kenaikan hasil berkurang. Nambah inputnya sama satu, tapi lihat kenaikan hasilnya masih naik kalau sekarang. Tapi awalnya 8, kemudian kedua naiknya cuma 6, ketiga naiknya cuma 4. Maka disebut dengan kenaikan hasil menurun. Ada tambahan dari 18, kedua 4, kedua 8 tuh ada tambahan. Tetapi penambahannya terus menurun. Maka disebut kenaikan hasil berkurang. Jadi ada kenaikan hasil, tapi kenaikan hasilnya terus menurun. Ini kenaikan hasil menurun. Jadi, nah 3 tadi, kita punya 3 kondisi ya. Ada constant return to scale, ada increasing return to scale, ada decreasing return to scale. Kalau dikombinasikan, itulah jadi kurva yang tadi. Kurva kenaikan hasil ini tadi. Itu kalau dikombinasikan. Maka muncullah apa yang disebut dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Hukum kenaikan hasil yang makin berkurang. Ini mahasiswa agribisnis tuh harus paham dengan the law of diminishing return. Apa itu the law of diminishing return? The law of diminishing return itu adalah hukum yang menyatakan bahwa kalau seandainya di awal kita nambah input sedikit-sedikit, gitu ya, awalnya nanti kita akan mengalami kenaikan hasil bertambah. Kemudian kita akan mengalami kenaikan hasil berkurang.
berkurang. Bahkan kalau kita terus nambah input, kita akan mengalami penurunan hasil. Penurunan hasil itu terjadi ketika sudah titik maksimum ke kanan, kita terus nambah input, itu akan terjadi penurunan hasil. Nah, ini bunyi hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang, the law of diminishing return. Dalam suatu proses produksi, apabila secara berturut-turut ditambahkan satu satuan faktor produksi variabel pada produk tetap pada tahap awal, produksi total akan bertambah dengan pertambahan yang makin besar. Tetapi sampai pada tingkat tertentu pertambahannya akan semakin berkurang dan akhirnya negatif, ya. Jadi nanti, nah ini kalau kita gabung, ini contohnya kenaikan hasil tadi, ini kenaikan hasil bertambah, kenaikan hasil berkurang, dan ini adalah penurunan hasil. Nah, yang setelah 9 ini penurunan hasil, itu kurvanya sudah ada di sebelah kanan setelah maksimum kanannya ini. Nah, produk rata-rata, bagaimana cara mencari? Kita tadi produk rata-rata. Produk rata-rata tadi kan Y dibagi X. Y dibagi X. 20 bagi 1 itu adalah 20. 50 bagi 2 itu adalah 2. Produk marginal tadi saya sudah kasih tahu ya cara mencarinya. Oke, ini sifat-sifat tadi saya sudah sampaikan ya. Ini penjelasan terhadap kurvanya saja. Nah, jadi situasi konstan, increasing, decreasing itu nanti akan menghasilkan fungsi produksi total. Inilah total produksi. Jadi kurva ini sebetulnya tidak datang begitu saja, tapi datang dari 3 situasi penambahan input. Ya. Ya, kalau digabung kurva yang sebelumnya tadi jadi seperti ini nanti kurvanya. Ini sama ya, jadi ada yang menyebut, jadi hati-hati, ada yang menyebut produksi total, ada yang menyebutnya dengan total physical product, itu sama. Ada yang menyebutnya dengan average product, ada yang menyebutnya dengan average physical product, itu sama. Ada yang menyebutnya dengan produk marginal, ada yang menyebutnya dengan produk physical, marginal physical product, itu sama dengan MPP juga. Ya. Nah, ini ya rumus untuk mencari MPP yang tadi marginal product of labor dan average product of labor. Tadi saya sudah jelaskan rumusnya, cara menghitungnya di depan, dan ini rumusnya. Hubungan antara total product dengan marginal product, total product dengan average product, marginal product dengan average product. Jadi tadi ini tahap 1, kenaikan hasil bertambah, ini kenaikan hasil menurun, dan ini kenaikan hasil negatif. Apa yang bisa kita baca dari kurva ini? Yang pertama, lihat jadi di sini ini ada titik balik nih namanya nih. Di sini ada titik balik. Kemudian terus dia meningkat, jadi sampai ke titik balik. Ketika marginal produk maksimum itu terjadi kenaikan hasil bertambah. Ya, jadi ketika sampai dengan titik marginal produk maksimum itu terjadi kenaikan hasil bertambah total produk. Kemudian kalau misalnya kita terus tambah input, maka yang terjadi sampai dengan titik maksimum adalah kenaikan hasil berkurang. Ya, ketika kurva total produk mencapai maksimum atas, lihat marginal produknya sama dengan 0. Kemudian setelah titik maksimum, kalau kita paksa untuk terus nambah input, maka terjadi penurunan hasil. Jadi saya ulang, kenaikan hasil bertambah itu akan terus terjadi sampai dengan maksimum titik marginal produk. Kemudian kalau kita terus tambah input sampai dengan titik maksimum total produksi itu akan terjadi kenaikan hasil berkurang, kita paksa lagi tanpa input terjadi penurunan hasil. Nah, kapan terjadi penurunan hasil? Penurunan hasil itu terjadi setelah marginal produk sama dengan 0. Jadi ini sama nih, marginal produk 0, total produknya itu sama dengan maksimum. Nah, ini tahapan dalam kegiatan produksi. Tadi sudah kita bahas juga, sudah saya singgung satu-satu ya. Nah, ini penjelasan yang tadi saya sampaikan, nanti silakan diinikan kembali. Nah, artinya kita tidak ketika kita bicara kurva ini, itu ada tiga tahap nih, 1,
2, 3. Ya. Secara ekonomi, sebetulnya di mata kuliah ekonomi produksi, itu mana sih eh, tempat di mana si produsen dapat keuntungan maksimum? Kalau di sini jelas setelah titik maksimum kok produsen pasti nggak dapat keuntungan maksimum. Kenapa? Karena sudah terjadi penurunan hasil. Tetapi di titik 0 sampai titik A itu belum efisien juga karena kalau dia beroperasi di titik 0, mohon maaf, di titik 0 sampai dengan titik A ini, titik ketemu A sama B, di sini itu belum maksimal keuntungannya. Keuntungan maksimal itu terjadi setelah B sampai dengan titik puncak. Disitulah posisi keuntungan maksimal. Ya, jadi kalau yang di sini sudah dapat untung, yang awal ini sampai dengan titik ketemunya AP sama dengan MP itu sudah dapat keuntungan, tapi belum maksimum. Keuntungan maksimum itu terjadi setelah titik perpotongan AP dan MP terhadap kurva TP sampai dengan titik maksimum. Setelahnya itu justru tidak maksimum. Makanya daerah pertama ini daerah pertama sama daerah ketiga ini sering disebut dengan daerah irasional. Kenapa? Karena kalau daerah pertama itu kita beroperasi di daerah pertama, itu keuntungannya belum maksimum. Masa sih mau beroperasi di tempat yang tidak kasih keuntungan maksimum. Nah, tapi kalau daerah dua itu disebut dengan daerah dengan keuntungan maksimum, maka dia disebut dengan daerah rasional. Yang ketiga juga tidak rasional, irasional area. Kenapa? Karena kalau kita beroperasi di daerah ketiga, kita malah justru rugi. Nah, itulah yang dijelaskan dengan yang ini tadi. Jadi daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, tadi saya sampaikan bahwa jadi orang-orang ekonomi itu kadang lebih sering percaya dengan ukuran elastisitas daripada ukuran statistika yang nyata atau tidak, uji T-nya nyata atau tidak dan sebagainya. Itu mereka biasanya lebih percaya dengan ukuran elastisitas. Elastisitas itu respon elastis atau tidak. Kalau dia responnya cepat berarti elastis. Nah, maka dari sisi produksi pun kita punya konsep yang disebut dengan elastisitas produksi, yaitu perubahan relatif antara jumlah produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produksi yang digunakan. Atau secara matematis, perubahan produk itu adalah DY per Y dibagi dengan perubahan input DX per X, atau kalau saya ubah DY per DX dikali dengan X-nya naik kan karena dia ada di bawah ya, X per Y. Maka rumus ini itu bisa diubah DY per DX kan produk marginal tadi, yang ini kan produk marginal. Yang ini kan tadi ingat nggak, AP itu adalah Q dibagi dengan input atau Y dibagi dengan input. Maka kalau X per Y itu adalah dari produk rata-rata. Maka elastisitas produksi itu adalah PM per PR. PM yang ininya dibagi dengan PR. Ini PR-nya. Sudah, nah ini ya tadi daerahnya, ada daerah 1, ada daerah 2, dan ada daerah 3. Oke, nah saya lanjut lagi ke kurva isokuan. Kurva isokuan ini mirip dengan perilaku kurva indifference. Jadi 2 minggu yang lalu ketika saya bahas kurva indifference itu menggambarkan kombinasi dua barang yang bisa dikonsumsi yang di sepanjang kurvanya itu tingkat kepuasannya sama. Nah, isokuan itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua input ya untuk menghasilkan produk tertentu. Lihat, inputnya ada 2. Ada tenaga kerja, ada modal. Nah, ini kurva isokuannya. Bandingkan titik A sama titik C. Di titik A itu kita lebih banyak pakai modal daripada pakai tenaga kerja. Tapi di titik C, kita lebih banyak labor, lebih besar daripada capital. Tapi titik A itu justru capital lebih besar daripada labor. Kalau di C itu anggaplah sama antara labor dengan capital. Tetapi apa yang perlu kita pahami, konsepnya sama dengan isokuon. Walaupun kombinasi inputnya berbeda di sepanjang kurva isokuon ini, tetapi jumlah produk yang dihasilkan sama. Jadi di sepanjang kurva isokuon, walaupun kombinasi input produksinya berbeda, tetapi jumlah produk yang dihasilkan sama. Isokuon bisa geser ke atas.
Misalnya penyebab dia geser ke atas terjadi peningkatan keuntungan. Keuntungan tahun semester sebelumnya naik sehingga perusahaan bisa meningkatkan kapasitas produksi, nambah tenaga kerja dan modal, dan akhirnya isokuonnya geser ke Z1. Bisa. Tetapi tetap dipahami bahwa di sepanjang satu kurva isokuon itu walaupun kombinasi inputnya berbeda, tetapi ya jumlah produk yang dihasilkan sama. Oke, nah ini adalah soal tentang isokuon. Ini fungsi produksi, jadi isokuon itu kan fungsi produksi. Misalnya ini saya punya Q sama dengan 4L pangkat 3/4 dibagi L pangkat 1/3. Maka saya cari dulu marginal product of labor. Marginal product of labor itu ingat turunan pertama dari Q. Ya, turunan pertama dari Q. Jadi DQ per DL. DQ per DL, maka dia diturunkan hanya terhadap L. K-nya enggak. Maka 4, K-nya kan enggak ya, bisa langsung ditulis nih, K pangkat 1/4. Yang turun yang mana? Yang ini. Berarti 3/4 dikali L, 3/4 dikurang 1. Ya, 3/4, enggak kelihatan ya. 3/4 dikurang 1, maka 4 ini coret, berarti tinggal 3, L. 3/4 dikurang 1/3 berarti min 1/4 dipangkat K pangkat 1/4. Sama nggak hasilnya dengan yang ini? Nah, kira-kira gitu. Cara nyari marginal product of labor. Nanti cari juga untuk marginal product of capital. Sekarang kita cari APL. Ingat, AP itu adalah Q dibagi input X-nya. Dalam hal ini karena dia ada L, terhadap L kita bagi dengan L. Maka bagi, kalau dia dibagi terhadap L, dapatnya 4L, 4L pangkat 3/4 dikali 1/4 dibagi dengan L. Ialah dapat ini. Nanti cari juga untuk yang dibagi dengan K. Nah, kemudian ketika kita bicara input, input itu bisa bersubstitusi tadi. Ketika saya bahas kurva ini, kurva isokuan, ketika saya membahas kurva isokuan, ya, ketika saya bahas isokuan, kita paham bahwa di Y itu lebih banyak modal daripada tenaga kerja. Di C itu lebih banyak tenaga kerja daripada modal. Artinya, kalau saya bergerak ke C, dari A ke C, berarti saya harus ngelepasin modal untuk dapat lebih banyak tenaga kerja. Maka ketika kita bicara fungsi produksi, sebetulnya ada prinsip utama dalam fungsi produksi itu, yaitu kemampuan untuk bersubstitusi antar input. Jadi, ngelepasin input satu untuk dapat input yang lain. Nah, konsep itu namanya marginal rate of technical substitution. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi satu demi menambah faktor produksi lain untuk menjaga tingkat produksi yang sama. Ingat, di sepanjang isokuon jumlah produksinya sama. Itu namanya perfect substitution, substitusi. Tapi ada juga, kan kayak kemarin kita bahas kurva demand, itu kurva demand itu tidak semua negatif, tapi ternyata ada yang positif untuk barang inferior. Maka ada juga yang perfect complementer. Kayak sepatu, itu nggak mungkin dia pakai sepatu kanan, nggak pakai sepatu kiri. Maka dia perfect complementer. Tapi juga ada imperfect substitution. Kalau dia nanti hubungan inputnya imperfect substitution, kira-kira kurvanya seperti ini. Tidak tersubstitusi sempurna. Maka bagaimana menghitung derajat substitusinya itu adalah perubahan input L dibagi dengan perubahan input K. Artinya ngurangi K nambah L atau sebaliknya. Nah, ini contoh cara menghitung marginal rate of technical substitution antara produk, dua produk ya, antara L dan K. Ini produknya Q-nya, ini adalah labor-nya, ini marginal product of labor, ini K-nya, ini adalah marginal product of K. Maka kita bisa cari marginal rate of technical substitution L terhadap K dan juga marginal produk L terhadap marginal produk K. Ini hasilnya sama ya. Ini sama, cuma dicari dengan cara yang berbeda saja. Ini hasilnya sama. Ya, kenapa di sini marginal L-nya 1? Ya, karena di sini coba lihat marginal product of labor
Di sini kan dia nambah produknya selalu nol ya, penambahan produk kombinasi A itu produknya. Jadi sepanjang kurva produknya sama, tetapi kombinasi barangnya yang ternyata berbeda. Nah, ketika kita bahas kurva indifferent minggu lalu, kita juga ketemu dengan garis anggaran. Sama, di produksi juga ada kurva indifferent dan ada garis anggaran. Konsepnya sama. Garis anggaran itu bisa berubah. Kalau kemarin karena perubahan harga output dengan perubahan income, kalau di sini dia bisa berubah, ini karena perubahan upah tenaga kerjanya, perubahan harga inputnya, ya. Kemudian konsep isokos di sini yang perlu digarisbawahi adalah biaya dari penggunaan dua faktor produksi tersebut mempunyai biaya yang sama. Kalau pada isokwan merujuk pada output yang sama, meskipun biaya penggunaannya bisa saja tidak sama. Sebaliknya, pada isokos yang ditekankan adalah penggunaan dua faktor produksi memberikan biaya yang sama walaupun output yang dihasilkan belum tentu sama. Jadi bisa karena tadi dia bisa geser ke atas kurva isokosnya karena keuntungan produksi sebelumnya meningkat bisa geser ke atas jadi ada penambahan kapasitas tapi bisa juga dia kurvanya itu isokosnya itu nanti berubah. Yang satu tetap, yang satunya itu berubah karena perubahan harga dari inputnya. Nah, ini kurva isokos, tentu kita pingin isokos itu teralokasi sempurna. Kalau saya punya modal untuk melakukan usaha itu 100 juta, maka saya akan pakai 100 juta itu untuk tenaga kerja dan capital. Tenaga kerja tuh ada upah, berarti dikali upah, capital dikali dengan sewa. Kombinasi optimumnya di mana kombinasi optimumnya sama seperti 2 minggu yang lalu ketika isokos bersinggungan dengan isokuana di sini. Ya, jadi B itu adalah kombinasi optimum yang akan memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Ada bentuk hubungan antar input dan output, jadi ada input itu dengan daya substitusi tetap, ada hubungan komplementer, dan ada hubungan dengan daya substitusi yang semakin berkurang. Jadi apa yang substitusi tetap? Daya substitusi tetap itu bila penambahan satu satuan produk X1 akan menyebabkan pengurangan faktor produksi yang lain dalam jumlah yang tetap. Kalau komplement, bila kedua jenis faktor produksi harus dikombinasikan dalam satu perbandingan tetap tadi. Pakai sepatu kanan harus pakai sepatu kiri. Itu komplementer. Kemudian ada hubungan daya substitusi yang semakin berkurang, yaitu dalam kondisi isoproduk, penggunaan jumlah faktor produksi X1 dapat digantikan oleh faktor produksi X2 dengan penggunaan dengan daya substitusi atau kemampuan menggantikan yang semakin lama semakin kecil. Nah, ini adalah hubungan antar produk. Ada giant produk, jadi kadang dalam satu kali proses produksi kita bisa menghasilkan dua produk sekaligus. Ada complementary, yaitu dua produk dihasilkan dengan pola kenaikan produk yang satu diikuti dengan kenaikan produk yang lain. Supplementary, produk satu naik, produk lain turun, dan ada kompetitif. Bila satu kenaikan produk yang satu akan mengakibatkan turunnya produk yang lain. Demikian materi kuliah kita hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau tanya? Silahkan, ada di kelas ini. Silahkan, ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini? Novel mau tanya, Novel, Pak Edwin mau tanya? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah kita hari ini? Ada? Nanti coba dikerjakan dulu ininya, tugasnya, supaya nanti lebih kebayang ya materi kuliahnya ini arahnya kemana. Materi ekonomi agribisnis ini memang untuk yang belum punya latar belakang agribisnis, itu mungkin belum dalam satu kali perkuliahan mungkin belum terbayang, tetapi mungkin bisa dipahami setelah beberapa kali dibaca dan dibantu dengan mengerjakan tugas. Ya, karena ini ya lumayan nih,
Ada hitungannya, ada kurvanya gitu ya. Ada rumus-rumusnya juga. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Izin Ibu. ya, silakan Mbak Latifah, silakan Mbak. Silakan Mbak. Kalau yang Ya. sitting kan itu ada tuh bagaimana untuk sistem pengumpulannya, sedangkan di e-learning kami nggak join. Oh, nanti ini aja ke Mbak Nover aja. Ya, ke PJ kelas. Baik, Ibu, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Tadi saya sampaikan juga bahwa ekonomi ketika kami membangun kurikulum di S1 dan S2 itu ada mata kuliah yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan, salah satunya adalah mikro, makro, ekonomi agribisnis, tetapi ilmu ekonomi mikro, ekonomi makro, kalau di S2 disebut dengan ekonomi agribisnis, itu tidak bisa dianalisis kalau kita tidak mempelajari lanjutan bagaimana cara menganalisisnya. Nah, untuk di S2 itu nanti akan dipelajari sebetulnya untuk anak-anak teman-teman yang ada di sistem agribisnis, saya tidak tahu apakah saya udah ini juga apakah metode kuantitatif itu nanti akan dipelajari oleh semua BKU ya. Kalau di sistem agribisnis itu ada mata kuliah metode kuantitatif yang nanti akan dipakai untuk melakukan analisis terhadap teori produksi, teori perilaku konsumen yang kita pelajari di berbagai mata kuliah. Jadi sebetulnya tidak hanya di mata kuliah ekonomi agribisnis, di kelembagaan, itu juga bisa menggunakan alat analisis yang ada di dalam mata kuliah metode kuantitatif. Saya kira seperti itu. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, saya langsung end meeting ya. Makasih banyak. Terima kasih, Bu. Makasih.